Selamat pagi teman-teman dan dosen kita, Pak Tikno. Kami dari kelompok 10, Velcom Project 10, kami akan mempresentasikan apa yang telah kami lakukan selama semester ini. Kelompok kami mempunyai visi dan misi untuk senantiasa membantu orang-orang di sekitar kita tanpa henti, dan juga menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan pada orang yang membutuhkan, dengan cara menyiapkan suatu wadah supaya orang yang lain yang tergerak hatinya bisa membantu orang yang membutuhkan melalui kami. Kami juga mau membangun kesadaran orang-orang terhadap dampak yang dialami orang-orang kurang mampu karena pandemi COVID ini. Oke, landasan Alkitab yang kami pakai itu dari Matius 20 ayat 28 yang berbunyi, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa kami memilih ini? Karena Tuhan aja itu mau melayani kita, masa kita nggak mau ngelayanin orang lain? Gitu. Dan untuk komposisi kelompoknya, itu terdiri dari saya sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab terhadap berjalannya proyek, menentukan tanggal deadline dan target buku yang harus terjual, berkoordinasi dengan pengurus dari TK Tiara Veritas, membuat proposal dan paper, membagi tugas pada setiap anggota, dan juga untuk anggotanya itu ada Evan Haryono, Jason Krisanto, Jeffrey Vincenten, dan Ronaldo Catriel. Kami semua membagi tugas ini rata menjadi pokoknya tugas inti mereka adalah menjual sejumlah buku yang didapat, terus mencari buku untuk dijadikan teori kepemimpinan, memperbaiki proposal proyek, mengerjakan paper, dan bersama-sama menentukan visi dan misi dari kelompok kami. Permasalahan. Jadi TK Tiara Veritas terancam tutup dikarenakan murid-murid yang bersekolah di sana tidak semuanya mampu membayar SPP dan uang pangkal tepat waktu. Sehingga TK Tiara Veritas tidak mempunyai cukup dana untuk beroperasi. Kami sebagai mahasiswa UPH berusaha untuk membantu TK Tiara Veritas untuk bisa tetap beroperasi dengan cara melakukan donasi dan gerakan adik asuh. Cara menggalang dana. Kami menjual novel dan komik yang dimiliki, di mana kedua buku ini akan kami gunakan menjadi sarana dan wadah bagi orang-orang yang ingin berdonasi kepada orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19. Dan juga untuk menyebarluaskan sarana ini terhadap orang-orang, kami menggunakan perkembangan teknologi saat ini, yaitu menggunakan sosial media. Dan untuk menarik perhatian dari masyarakat supaya mau membeli buku-buku ini, diperlukan suatu strategi yang bisa menyentuh hati dari calon pembeli. Harus dilakukan pendekatan yang membuat calon pembeli menjadi tersentuh dan menarik simpati mereka terhadap mereka yang membutuhkan. Biodata adik asuh. Jadi adik asuh yang kami bantu itu bernama Adriana Fu, yang terlahir di Tangerang tanggal 4 Februari 2014, sekarang berusia 4,8 tahun, beragama Islam, dan ada di kelas TKA. Nama orang tuanya Fu Jeteng dan pekerjaannya pegawai swasta. Target dari kegiatan kami. Yang pertama itu target material, memiliki tujuan primer yang harus kami capai supaya proyek ini dianggap berhasil adalah untuk melunasi uang pangkal Adriana Fu sebesar 3 juta rupiah. Target sekunder kami yang bersifat tidak wajib, tapi bisa kami capai jika terdapat surplus dalam proses penggalangan dana ini, adalah melunasi 3 bulan dari SPP saudari Adriana Fu yang sudah menunggak sejumlah 1.050.000. Yang kedua, target non-material, yaitu yang pertama, menjaga keberlangsungan dari TK Tiara Veritas dengan membayarkan uang pangkal dan SPP dari siswa-siswi yang menunggak. Yang kedua, memberikan bantuan kepada Adriana Fu untuk bisa melanjutkan sekolahnya. Yang ketiga, menjadi sarana agar masyarakat dapat berdonasi di masa pandemi dan bisa menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Dari ketiga buku itu kami dapatkan poin-poin penting. Yang pertama, seorang komandan harus menjaga moralnya. Artinya pemimpin harus memiliki 8 perangai yang baik. Yang pertama, ia harus jujur dan tidak korup. Yang kedua, ia harus tetap tenang dalam peperangan. Yang ketiga, ia harus adil dan pandai menimbang. Yang keempat, ia harus tegas dalam menegakkan disiplin militer, di mana semua perintah harus dilaksanakan. Yang kelima, ia harus tetap tegar dan mau mendengarkan pendapat bawahannya. Yang keenam, ia harus pandai menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Yang ketujuh, ia harus menempatkan orang sesuai dengan bakatnya masing-masing. Yang kedelapan, ia harus pandai menyimak banyak pendapat yang berbeda.
Kita masuk di sesi sharing. Di sini kita akan membagikan hal-hal apa saja yang kita dapat selama menjalankan proyek ini. Dari Adrianovo ini jadi tahu gitu loh, kalau misalkan banyak orang yang mau sekolah tapi kesusahan dalam masa pandemi COVID ini, orang-orang lain tuh banyak yang membutuhkan bantuan kita. Jadi kita tuh harus membuka mata kita dan melihat ke sekitar kita. Jangan selalu fokus ke diri kita dan apa yang kita mau gitu. Udah, kalau dari aku sih itu aja. Kalau saya senang karena saya bisa membantu orang-orang yang sedang kesusahan, terutama dalam masa pandemi ini. Jadi kita juga bisa mengalami kesulitan-kesulitan yang nantinya bakal jadi pelajaran buat kita, di mana kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah itu apapun keadaannya. Sekian sharing dari saya. Saya belajar untuk paling peduli terhadap sesama dan akan membantu sesama bila ada yang membutuhkan. Saya juga belajar untuk bersyukur karena saat pandemi ini saya masih bisa menyelesaikan proyek ini. Saya juga jadi tahu kalau komunikasi itu sangat penting dalam kelompok agar dapat berjalan dengan baik. Dari proyek ini, saya belajar untuk mengasah kepekaan untuk saling peduli terhadap sesama orang lain yang membutuhkan, apalagi pada masa pandemi ini. Kalau yang saya pelajarin dari project ini adalah, saya merasa di masa-masa pandemi seperti ini, di mana orang-orang harus bekerja dari rumah, tapi kita semua masih bisa berdonasi secara online dan bisa membantu teman-teman kita yang masih kekurangan. Jadi, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih.